Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, halo teman-teman. Pergi ke taman memetik bunga dahlia. Dahlia indah, harum wanginya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nazratul Azkia dari MTS Negeri 6 Jakarta. Kali ini saya ingin membawakan sebuah dongeng yang berjudul Selendang Kuning, ciptaan saya sendiri. Yuk kita dengarkan bersama. Dahulu kala di sebuah desa terpencil hiduplah seorang nenek bijaksana dan kedua orang cucunya bernama Kartini dan Karwati. Sejak kecil mereka tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat peristiwa gempa bumi yang melanda tempat tinggal mereka. Sejak saat itu, keluarga mereka yang dulunya orang kaya berubah menjadi miskin. Mereka kini hanya hidup di gubuk bambu bersama neneknya. Kartini dan Karwati merupakan saudara kembar teman-teman, tapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Kartini memiliki sifat yang sangat lembut dan rajin membantu neneknya, seperti mencuci baju di sungai dan lain sebagainya. Sedangkan Karwati memiliki sifat yang sangat keras dan enggan membantu neneknya. Sifat itu membuat nenek gelisah. Nenek takut kelak Karwati menjadi wanita yang angkuh. Suatu malam, sang nenek berjalan membuka sebuah kotak yang berukiran Jepara. Di dalamnya terdapat sebuah selendang berwarna kuning. Ia meratapi dan mengingat masa lalu. Ini selendang tua peninggalan leluhurku. Sekarang waktunya aku wariskan kepada cucuku, Kartini. Iya, Nek. Ada apa? Kartini, ini selendang sakti, warisan nenek moyangmu. Sekarang waktunya nenek wariskan kepadamu, Nak. Baiklah, Nek. Kalau begitu, Kartini akan menjaganya dengan sepenuh hati. Tanpa mereka sadari, sedari tadi Karwati mendengarkan pembicaraan mereka tentang selendang kuning. Ia pun berniat jahat untuk mencuri selendang itu dan menggunakannya untuk perbuatan lain. Ia pun segera pergi sebelum nenek dan kakaknya menyadari keberadaannya. Sementara itu, sang nenek masih melanjutkan wejangannya kepada Kartini. Ia memberitahu bahwa selendang ini hanya bisa digunakan dengan niat yang baik. Sementara itu teman-teman, ada sebuah kerajaan yang tak jauh dari desa. Nama rajanya Raja Taruman. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya sang raja menambahkan seorang anak. Akhirnya sang raja dikaruniai seorang putri yang cantik. Namun sayang, putrinya memiliki sakit yang tak kunjung sembuh. Sampai sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan putriku, maka akan aku beri hadiah emas yang banyak. Berita itu pun tersebar di seluruh wilayah dan sampai ke telinga nenek dan kedua orang cucunya. Karwati saat mendengar berita tersebut, ia berniat untuk mengikuti sayembara itu dan menggunakan selendang milik neneknya. Ia ingin mendapatkan semua hadiah yang banyak dan menjadi orang kaya lagi. Kartini juga ingin mengikuti sayembara itu, namun dengan niat yang berbeda. Ia ingin menyembuhkan sang putri untuk mengembalikan senyumnya. Kartini pun berjalan menuju kotak penyimpanan selendang kuning. Nenek! 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 Kenapa, Nak? Nenek lihat tidak? Selendang dari nenek kini hilang, tidak ada di mana-mana. Nenek tidak melihatnya, Nak. Aku telah mendapatkan selendang ini. Sekarang waktunya aku ke kerajaan.
dan menggunakan selendang ini untuk sayembara. Dengan penuh kesombongan teman-teman, Karwati pun sampai ke kerajaan dan menggunakan selendang itu untuk mengikuti sayembara. Ia mulai menggunakan selendang itu perlahan ke tubuh sang putri dan ke seluruh tubuhnya sambil berniat jahat untuk mendapatkan hadiah emas yang banyak. Berhenti! Kamu gagal! Pergi dari istana sekarang juga! Sang putri tak merespon apa-apa. Akhirnya sang putri pun tak sembuh dan Karwati pulang dengan tangan kosong. Sampainya di rumah, ini cuma selendang tua yang berguna. Nggak berguna. Ini ada selendang tua yang nggak berguna. Kata nenek ini selendang sakti. Nenek dan Kartini kaget. Ternyata Karwati yang mencuri selendang itu. Keesokan harinya, Kartini dan nenek pun pergi ke istana membawa selendang itu. Sampai di istana, berhenti! Kalian tidak boleh masuk. Kamu adalah Karwati yang kemarin sudah gagal menyembuhkan sang putri. Tunggu Tuan, ini Kartini, saudara kembar Karwati. Mereka saudara kembar. Baiklah, kalau begitu kalian diperbolehkan masuk. Kartini pun masuk dan menghampiri sang putri yang terbaring lemah. Ia mulai mengusapkan selendangnya perlahan ke tubuh sang putri sambil berdoa. Tuhanku yang Maha Esa, sembuhkanlah sang putri, kembalikanlah kesehatan dan senyumnya. Dengan izin-Mu ya Tuhan, amin. Tak lama kemudian, sang putri sembuh total. Semua orang istana bahagia dan bersyukur. Kartini dan nenek pun diberikan hadiah emas berupa yang banyak banget. Dan Kartini, nenek pun pulang ke desa, ke rumahnya. Sampai di rumah, Karwati kaget melihat nenek dan kakaknya membawa emas yang sangat banyak. Walaupun mereka sekarang memiliki harta yang sangat banyak teman-teman, Kartini dan nenek tetap hidup sederhana. Sedangkan Karwati, ia hidup foya-foya dengan harta yang ia miliki sekarang. Ia beli ini, beli itu, dan beli semuanya. Sampai suatu malam teman-teman, ia pergi membawa semua harta dan selendang milik kakaknya sambil berkata, aku sudah muak hidup di gubuk tua ini. Aku ingin pergi ke hutan dan bersenang-senang. Kehidupan pun berubah. Kartini dan nenek hidup sengsara sampai nenek sakit dan meninggal dunia. Kartini hidup seorang diri. Lalu sang raja mendengar berita itu dan Kartini diangkat menjadi anaknya, lalu tinggal di istana. Sedangkan Karwati yang sudah kehabisan uang, ia pulang ke rumahnya dan mencari nenek dan kakaknya. Namun ia panggil-panggil, nenek, kakak, di mana kalian? Aku pulang. Tidak ada yang merespon. Ia pun sadar bahwa mereka sudah tidak ada di rumah. Nenek, kakak, aku menyesal membohongi kalian. Maafkan aku. Kartini kini hidup sebatang kara dan hanya bisa meratapi nasib sambil memeluk selendang peninggalan neneknya. Cukup sekian cerita dari saya. Kalau ada bunga di taman, boleh kita petik sekali. Kalau ada waktu di depan, boleh kita bertemu lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.